Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matan Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh Syekh Zaronji, ya. Syekh Zaronji, bukan Zarnuji tapi Zaronji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, alladzi faddala yang telah mengutamakan, memberikan kelebihan Bani Adam kepada anak keturunan Adam bil ilmi wal amali, dengan sebab ilmu dan amal, dengan sebab ilmu dan pengamalan ilmu, diutamakan ala jami'il alami, atas seluruh alam semesta. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak keturunan Adam melebihi makhluk-makhluk yang lain dengan sebab ilmu dan pengamalan ilmu. Wassalatu ala sayyidil arabi wal ajam. Adapun salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan ala Muhammadin, atas kanjeng Nabi Muhammad, sayyidil arabi wal ajami, junjungan orang-orang Arab dan orang Ajam selain Arab, wa ala alihi, dan semoga juga dicurahkan ala alihi, atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya hadi'il ulumi wal hikami, yang menjadi sumber-sumbernya ilmu dan hikmah-hikmah, sumbernya ilmu dan hikmah. Wa ba'du, adapun sesudah itu, sesudah basmalah, hamdalah, dan salawat dan salam, falamma ra'aitu katsiran, maka ketika aku melihat, maka setelah aku melihat katsiran, kepada banyak, kepada orang banyak, min tullabil ilmi, dari pelajar-pelajar ilmu, penuntut-penuntut ilmu, fi zamanina, di zaman kita ini, yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh mereka kepada ilmu, bersungguh-sungguh mereka kepada ilmu, wala yasiluna, sementara mereka tidak sampai kepada tujuan, aw min manafihi, atau dari manfaat-manfaatnya ilmu, wa thamaratihi, dan buah-buahnya ilmu, wa hiya, adapun manafi dan samarat, al-amalu, ialah mengamalkan, bihi, dengan ilmu, wa nasru, dan menyebarkan, yuhramuna, dihalangi mereka, min manafihi, ini
ta'alluqnya kepada yuhramuna. Kalau dibuat susunan yang asli begini, au yuhramuna min manafihi wa samaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nasru. Ketika aku melihat banyak orang-orang yang menuntut ilmu, mereka bersemangat, bersungguh-sungguh belajar ilmu, tetapi mereka tidak sampai kepada tujuan. Atau mereka mendapatkan ilmu akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Manfaat buahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Lima annahum aqta'u tariqahu, lantaran sesungguhnya mereka itu keliru jalan-jalannya mencari ilmu. Mereka sudah bersemangat tapi tidak sampai kepada tujuan. Lima annahum aqta'u tariqahu, karena sesungguhnya mereka itu keliru terhadap jalan-jalannya menuntut ilmu. Wa taraku saraitahu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya mendapatkan ilmu, syarat-syaratnya mencari ilmu. Wa kullu man aqta'at tariqah dhalla, adapun setiap orang aqta'at tariqah yang salah jalan, dhalla maka sesat. Wala yanalul maqsudah, dan tidak memperoleh kepada yang dituju. Qalla au jalla, baik sedikit apa maksud, au jalla atau banyak. Berhubung aku melihat kenyataan yang seperti itu, aradtu, maka ini jawabnya lama. Aradtu, maka saya ingin, wa ahbabtu, dan saya ingin an ubayyina lahum, menjelaskan saya kepada mereka, menjelaskan tariqat ta'allumi, akan caranya belajar, cara belajar. Alama, berdasarkan atas apa, ra'aitu, yang saya melihat, fil kutubi, di dalam kitab-kitab, wasamitu, dan saya mendengar, min asatizi, dari ustad-ustadku, ulil ilmi wal hikami, yang memiliki ilmu dan hikmah-hikmah. Setelah aku mengetahui kenyataan seperti di atas, maka aku menginginkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya para penuntut ilmu, sesuai dengan apa yang saya baca dan apa yang saya dengar dari para guru. Rajaan, hale berharap, rajaan yakni rajian, hale berharap, ad-du'a, berharap akan doa li kepadaku, minar ragibina, dari orang-orang yang punya keinginan, dari orang-orang yang ingin, orang-orang yang suka. Ragibin tertulis di bawah garis ini, menginginkan doa untukku, doa minar ragibina, dari kalangan orang-orang yang senang fihi, di dalam ilmu, al-mukhlisina, yang tulus ikhlas, bil fauzi wal khalasi, dengan mendapatkan keuntungan dan keselamatan, fi yaumiddin, di dalam hari kiamat, ba'da mastakhartullah ta'ala, setelah aku istikharah kepada Allah Ta'ala, mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, fihi, di dalam menjelaskan caranya belajar ilmu itu,
fihi yakni fi bayani tariqit ta'allum. Wa sammaituhu dan aku memberikan namahu kepada kitab yang ingin saya buat ini. Aku beri nama Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Ta'limul Muta'allim artinya mengajar orang yang belajar, ya. Mengajar orang yang belajar, mengajar Tariqat Ta'allumi akan caranya belajar. Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, mengajar orang yang sedang belajar. Mengajar apa? Caranya belajar. Wa ja'altuhu fusulan, wa ja'altuhu dan aku menjadikan kitab itu fusulan beberapa fasal. Kitab itu aku buat terdiri dari beberapa fasal, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, fasal tentang hakikat ilmu dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan ilmu dan fikih. Ini yang pertama. Faslun fi niyyati fi hadith ta'allumi, fasal tentang niat dikala belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi was syariki was sabati, fasal tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, wasabati dan tentang tekun. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, fasal tentang menghormat ilmu dan orang yang punya ilmu. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmat, fasal tentang rajin, wal muwazabati dan tekun, wal himmati dan cita-cita. Faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi, fasal tentang permulaan ngaji, wa qadrihi dan kadarnya ngaji, wa tartibihi dan urut-urutannya. Faslun fit tawakkuli, fasal tentang tawakkul, pasrah kepada Allah. Faslun fi waqti tahsili, fasal tentang waktunya mencari ilmu. Faslun fi syafaqati wa nasihati, fasal tentang kasih sayang dan nasihat setia. Faslun fil istifadati, fasal tentang istifadah, mengambil ilmu, mendapatkan pengetahuan. Faslun fil wara'i halat ta'allumi, fasal tentang wara' di saat belajar. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyana, fasal tentang sesuatu yang menyebabkan hafal dan lupa. Faslun fi ma yajribur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, fasal tentang sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, wa ma dan sesuatu yang menjadi penghalang rezeki, wa ma dan sesuatu yazidu fil umri yang bisa menambah umur, wa ma yanqusu dan tentang sesuatu yang dapat mengurangi umur. Ini pasal yang terakhir ini. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada pertolonganku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, ialah hanya kepada Allah aku pasrah. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah unibu aku kembali. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi,
Ini adalah fasal tentang keutamaan ilmu, keutamaan fikih. Fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu, wal fikih dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan fikih. Keutamaan fikih ini. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, adapun menuntut ilmu, faridatun adalah fardu, ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin dan muslim perempuan. I'lam, ketahuilah, bi'annahu, dengan sesungguhnya, la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin dan setiap muslimah, tidak diwajibkan talabu kulli ilmin, apa menuntut semua ilmu. Tidak semua ilmu wajib dicari oleh muslim dan muslimah. Bal, melainkan, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, atas kulli muslimin, talabu ilmil hali, apa menuntut ilmul hal. Menuntut ilmul hal. Hal ini adalah sesuatu yang pasti menimpa manusia setiap saat. Ini hal. Jadi hal adalah hal-hal sesuatu yang menimpa manusia setiap saat. Yang wajib itu adalah mempelajari ilmu hal. Ini yang fardu ain, ya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan di dalam pepatah, afdalul ilmi ilmul hali, wa afdalul amali hifdzul hali. Afdalul ilmi, adapun paling utamanya ilmu, ilmul hali adalah ilmul hal. Ilmu tentang hal-hal yang pasti dialami manusia. Wa afdalul amali hifdzul hali, adapun paling utamanya amal adalah menjaga perilaku. Menjaga perilaku. Yuftaradu, diwajibkan, alal muslimi, atas setiap muslim, talabu ilmi ma, mencari ilmunya sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, lahu, bagi muslim, fi halihi, di dalam keadaannya muslim, fi ayyi halin kana, di dalam keadaan apa saja karena ada siapa muslim. Artinya setiap muslim diwajibkan mencari ilmu tentang sesuatu yang dialami oleh setiap manusia. Fa'innahum, maka sesungguhnya, la budda lahu minas salati, tidak boleh tidak bagi muslim minas salati, melakukan salat. Yang namanya muslim pasti harus salat. Salat ini namanya hal. Fayuftaradu alaihi, maka diwajibkan alaihi, atas muslim, ilmu ma, apa ilmunya sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, lahu, bagi muslim, fi salatihi, di dalam salatnya muslim, biqadri ma, dengan sekadar apa, yu'adda, yang dilaksanakan, yang ditunaikan, bihi, dengan ma, fardus salati, apa fardunya salat. Berhubung wajib salat, maka wajib mempelajari ilmu-ilmu tentang salat, ilmu tentang ruku, ilmu tentang sujud, ilmu tentang Fatihah, dan seterusnya. Wajibu alaihi, dan wajib atas muslim, ilmu ma, apa ilmunya sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, lahu, bagi muslim, biqadri ma, dengan sekedar apa,
ada yang ditunaikan bihi dengan al-wajibu apa perkara wajib. Li'annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan. Li'annama karena sesungguhnya sesuatu yutawassalu yang dijadikan jalan bihi apa ila iqamatil fardi kepada melaksanakan fardu yakunu ialah ada apa fardhon adalah fardu. Wa ma dan sesuatu yutawassalu yang dijadikan jalan bihi apa ila iqamatil wajibi kepada melaksanakan perkara wajib yakunu ialah ada apa wajiban adalah wajib. Sesuatu yang menjadi sarananya perkara fardu menjadi fardu juga. Sesuatu yang menjadi sarananya perkara wajib juga menjadi wajib. Fardu dan wajib menurut mazhab Hanafiyah tidak sama. Kitab ini kan dikarang oleh ulama yang bermazhab Hanafi ini, Az-Zaronji. Makanya membedakan antara fardu dan wajib. Kalau dalam mazhab yang lain tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib. Wa kadzalika fis shaumi waz zakati, demikian pula di dalam puasa dan zakat. In kana lahu malun, jikalau ada lahu ialah bagi muslim malun adapun harta. Bagi orang yang punya harta yang wajib zakat, wajib belajar ilmunya zakat. Kalau puasa pasti. Wal haji, demikian pula haji. In wajib alaihi, jikalau wajib apa haji alaihi atas muslim. Bagi orang yang berkewajiban haji, wajib belajar tata caranya melaksanakan haji. Wa kadzalika fil buyu'i, demikian pula tentang jual beli. In kana jikalau ada siapa muslim yattajiru ialah berdagang. Ya tidak harus berdagang, setiap orang itu ya hampir dapat dipastikan tak bisa melepaskan diri dari transaksi jual beli. Wajib belajar ilmunya jual beli agar supaya sah. Kila dikatakan di Muhammad bin al-Hasani kepada Muhammad bin Hasan, ini ulama besar dari kalangan Hanafiyah rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, hendaklah engkau mengarang sebuah kitab dalam ala tusannifu kitaban fi zuhdi, hendaklah Anda atau sambian mengarang sebuah kitab tentang zuhud. Zuhud ini artinya tak senang dunia. Atau kenapa engkau kok tidak mengarang kitab tentang zuhud? Betapa pentingnya zuhud itu. Ini ada usulan seseorang kepada Imam Muhammad bin Hasan. Qala, berkata siapa Muhammad bin Hasan, sannaftu kitaban fil buyu'i, aku telah menyusun sebuah kitab tentang jual beli. Pertanyaannya yang diminta zuhud, kok jawabannya saya sudah mengarang kitab tentang jual beli? Yakni bermaksud siapa Muhammad bin Hasan, az-zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarat. Az-zahidu adapun orang yang zuhud. Orang zuhud itu bukan hanya orang yang tak cinta dunia, tetapi zuhud itu juga man adalah orang yataharrazu yang menghindar, menjauhkan diri anis syubuhati dari perkara-perkara syubhat,
wal makruhati dan perkara-perkara makruh fit tijarati di dalam perniagaan. Jadi ada hubungannya juga, tak bisa dilepaskan antara ilmu jual beli dan ilmu tentang zuhud. Wa kadzalika demikian pula yajib wajib apa menjauhkan syubhat, wajib menjauhkan syubhat fi sa'iril muamalati wal hirafi di dalam seluruh muamalat, di dalam seluruh muamalat ya, muamalat yakni fikih-fikih sosial, hubungan-hubungan sosial, wal hirafi dan pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi. Wa kullu man adapun setiap orang istawala bisyai'in minha yang sibuk, yang aktif, sibuk dengan sesuatu minha dari al-mazkura, dari hal-hal tersebut, yustaratu ialah diwajibkan alaihi atas kullu man, diwajibkan ilmu taharruzi apa ilmunya menjauhi anil harami dari barang haram, fihi di dalam sayin. Tiap-tiap orang yang aktif di dalam suatu pekerjaan, ia diwajibkan mengetahui ilmu tentang pekerjaan itu agar dapat menghindarkan diri dari perkara haram dan syubhat. Ini etika ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi adalah berbicara tentang bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang banyak. Wa kadzalika demikian pula yuftaradu diwajibkan alaihi atas muslim ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang hal ihwalnya hati, ilmu tentang hal ihwalnya hati ya, tentang kondisinya hati. Kondisinya hati seperti apa? Minat tawakkuli, seperti pasrah kepada Allah, wal inabati dan inabah kembali kepada Allah, wal khasyati dan takut kepada Allah, waridha dan ridha terhadap ketentuan Allah. Ini termasuk ahwalul qalbi ya, pasrah diri, tawakal, takut kepada Allah, ridha terhadap keputusan Allah, itu ahwalul qalbi. Fa innahu sesungguhnya ilmu tersebut waqi'un fi jami'il ahwal, adalah terjadi dalam segala hal, itu dalam segala hal. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, adapun kemuliaan ilmu itu tidak samar ala ahadin atas setiap orang. Siapa yang tak tahu bahwa ilmu itu mulia? Kenapa ilmu itu mulia? Ilhuwa muqtasun bil insaniyati, karena adapun ilmu itu adalah khusus dengan sifat kemanusiaan. Adalah salah satu ciri khasnya manusia itu ilmu ya. Kalau yang lain bukan ciri khas. Di anna jami'al fisali, karena sesungguhnya seluruh sifat siwal ilmi selain ilmu, yastariku ialah berserikat bersama-sama fiha di dalam jami'al fisal, bersama-sama al-insanu siapa manusia, wasairul hayawanati dan hayawan-hayawan yang lain. Kalau sifat-sifat yang lain itu sama antara manusia dengan hayawan yang lain selain ilmu. Hanya ilmu ini yang menjadi khususiyah daripada khasisatun min khasaisil insan, ciri khasnya manusia.
Seperti apa sifat-sifat yang menjadi milik bersama? Kasabi'ati seperti berani. Yang punya sifat sabi'ah bukan hanya manusia, hayawan pun punya. Wal jur'ati dan berani sama artinya. Wal quwwati dan seperti sifat kuat. Wal judi dan dermawan, hayawan pun punya sifat dermawan. Wasafaqati dan sayang, rasa sayang. Wa ghayriha dan lainnya sifat-sifat tersebut. Siwal ilmi selain ilmu. Wabihi dan dengan ilmu itulah Al-Haramullahu Ta'ala menampakkan siapa Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam akan keutamaan Nabi Adam alal malaikati di atas para malaikat. Allah Ta'ala menampakkan keutamaan Nabi Adam melebihi malaikat ya dengan ilmu itu. Dengan ilmu itu para malaikat kan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana. Wa amarahum dan memerintahkan Allah kepada malaikat bisujudi untuk sujud lahu kepada Adam ya, gara-gara ilmunya Adam para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Kalau dari segi kesolehan ya kalah dengan malaikat mungkin. Tapi dari segi intelektualitas ini menang manusia. Wa innama syaraful ilmi ini punya dua kemungkinan, ima dijadikan fi'il madhi wa innama syaraful ilmu dan hanya saja mulia apa ilmu. Kenapa ilmu itu kok mulia? Dikaunihi wasilatan ila taqwa. Karena adanya ilmu itu menjadi sarana atau jalan menuju takwa. Karena ilmu itu adalah wasilatut taqwa ya. Sarananya takwa. Meskipun kadang-kadang oleh sebagian orang tidak dijadikan sarananya takwa. Alladzi taqwa yastahiqu yang berhak siapa manusia bihi dengan tadi berhak al-karamata mendapatkan kemuliaan indallah ta'ala di sisi Allah ta'ala, berhak mendapatkan karamah wassa'adatal abadiyatah dan kebahagiaan yang abadi. Kenapa ilmu itu mulia? Karena ilmu itu menjadi wasilatut taqwa, sarananya takwa. Ada apa dengan takwa? Yang mana dengan takwa itu manusia mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, syi'run apa sebuah syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dadu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asaddu ala syaitani min alfi abidi. Ta'alam belajarlah kamu, carilah ilmu maksudnya.
Kenapa? Fa'innal ilmu, karena sesungguhnya ilmu zainun li ahlihi, ialah menjadi perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Menjadi perhiasan bagi yang punya ilmu, wa fadlun, dan menjadi keutamaan, wa unwanun, dan menjadi tanda, menjadi alamat, menjadi tanda likullil mahamidi, bagi setiap sifat-sifat yang terpuji. Karena ilmu itu adalah perhiasan, selain perhiasan adalah keutamaan, dan menjadi trademark, ya, menjadi tanda bagi tiap-tiap sifat terpuji. Wapun, dan hendaklah ada kamu mustafidan kulla yaumin ziyadatan menjadi maf'ulnya mustafidan. Hendaklah ada kau mustafidan itu mendapatkan ziyadatan tambahan, mendapatkan tambahan kulla yaumin setiap hari minal ilmi dari ilmu. Hendaklah kamu itu dalam setiap hari mendapatkan tambahan ilmu meskipun sedikit, ya. Setiap hari tambah satu, itu kalau 1 bulan sudah 30. Apalagi kalau setiap hari bukan menambah 1 tapi 2. Dengan catatan yang kemarin tidak lupa. Wasbah, dan merenanglah kamu, merenanglah kamu, berenanglah kamu fi buhuril fawaidi, di dalam lautan faidah, di dalam lautan faidah. Maksudnya di dalam faidah-faidah yang luasnya bagaikan lautan. Tafaqquh, belajar fikihlah kamu, ajarilah fikih, belajar fikihlah kamu. Kenapa? Fa'innal fiqha afdalu qaidi, karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidi adalah paling utamanya qaid, penuntun. Paling utamanya penuntun, menuntun kemana? Ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Selain paling utamanya penuntun, juga wa a'dadu qasidi, dan paling adilnya sesuatu yang adil. Paling adilnya sesuatu yang adil itu. Huwa, adapun fikih, al ilmu adalah ilmu, al hadi, yang menunjukkan. Ada yang membaca al alamul hadi. Kalau dibaca al-alamu berarti tonggak. Huwa, adapun fikih, al-alamul hadi adalah tonggak yang memberi petunjuk, atau al-ilmul hadi, ilmu yang memberi petunjuk. Memberi tunjuk kemana? Ila sananil huda, kepada jalan-jalan menuju petunjuk. Huwa, adapun fikih, al-hisnu adalah benteng, yunji, yang bisa menyelamatkan, benteng yang bisa menyelamatkan, min jami'is sadaidi, dari seluruh kesengsaraan. Kenapa begitu hebat fikih itu? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya seorang faqih satu, mutawarri'an yang wara. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, sesungguhnya seorang faqih satu orang, mutawarri'an yang wara. Asaddu adalah lebih berat ala syaitani, bagi setan, lebih berat bagi setan min alfi abidin, dari 1000 orang ahli ibadah yang tidak faqih, ya. Satu orang ahli fikih tapi wara lebih berat untuk digoda bagi setan daripada untuk menggoda 1000 orang ahli ibadah
yang tidak ahli fikih. Wakadzalik demikian pula seperti diwajibkannya mengetahui ilmu tentang perilakunya hati, demikian pula fi sa'iril akhlaki di dalam akhlak-akhlak yang lain. Di atas disebutkan bahwa bagi setiap muslim wajib juga mengetahui ilmu, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ahwalul qalbi, dengan hal ihwannya hati, seperti tawakkul, seperti takut kepada Allah, seperti ridha akan keputusan Allah. Demikian pula akhlak-akhlak yang lain. Akhlak ini apa akhlak ini? Akhlak itu bukan sopan santun, bukan tata krama. Kalau sopan santun itu adat. Akhlak itu tempatnya di dalam dada, di dalam hati akhlak itu, karakter itu. Contohnya di sini seperti apa? Nahul judi seperti dermawan. Orang yang tak dermawan berarti tak berakhlak. Wal bukhli dan seperti kikir. Ini kebalikannya jud. Wal jubni dan mengecut. Wal jur'ati dan berani, ini kebalikannya. Wal kibri dan sombong. Wat tawadu'i dan tawadu. Tawadu itu tempatnya di dalam hati juga. Wal iffati dan menjaga diri. Menjaga diri ini salah satu akhlak ya. Wal israfi dan berlebih-lebihan di dalam berbelanja. Wat taktiri dan takdir ini kebalikannya israf. Takdir yakni bersempit-sempit di dalam berbelanja. Mestinya dalam sehari dibutuhkan 1000, 10.000. Lalu belanjanya 100.000 itu israf. Tapi kalau sehari dibutuhkan 10.000, belanjanya hanya 3.000, ini takdir. Kalau ada. Wa ghairiha dan lain-lainnya. Fa innal kibra sesungguhnya sombong, rasa sombong, wal bukhla dan kikir, wal jubnah dan pengecut, wal israfa dan berlebih-lebihan, haramun adalah haram itu semua. Wala yumkinu at-taharruzu anha dan tak mungkin apa menjauhkan diri anha dari itu, anha dari kibir, bukhl, jubun, israf, illa bi'ilmiha kecuali dengan ilmunya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sombong, bagaimana caranya menghilangkan sifat kikir. Wa ilmi ma yudadduha dan ilmunya sesuatu yang berkebalikan dengan hal-hal tersebut. Mengetahui ilmunya kibur dan seterusnya, dan ilmu tentang kebalikan dari sifat-sifat itu. Fayuftaradu ala kulli insanin fayuftaradu maka diwajibkan ala kulli insanin atas setiap insan ilmuha akan mengetahui hal-hal tersebut. Waqad sannafa as-sayyidu al-imamu al-ajallu as-sahidu Nasiruddin Abul Qasim, dan telah mengarang siapa sayyid yang jadi imam yang agung as-sahid Nasiruddin Abul Qasim mengarang kitabun akan sebuah kitab fil akhlaki di dalam akhlak. Kalau yang gampang cukup baca kitab Ihya akhlak itu. Wa ni'ma ma sannafah dan sebaik-baik apa yang ia karang. Wa ni'ma ma sannafah dan sebaik-baik apa yang ia karang adalah kitab akhlak yang ia karang itu.
Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka wajib atas setiap orang muslim hifdzuha, apa menjaga akhlak itu. Wa amma hifdzuha, adapun menjaga sesuatu, ya bahwa yang terjadi fi ba'dil ahyani, sewaktu-waktu. Fafardun, maka adalah fardu ala sabilil kifayati, secara kifayah. Ilmu tentang hal-hal yang terjadi sewaktu-waktu, tidak sedang terjadi, maka itu adalah fardu kifayah. Idza qama, bila mana telah melaksanakan, bihi dengan ma yaqa'u, al-ba'du, siapa sebagian, fi baldatin, di suatu daerah, sakoto, maka gugur apama anil baqina, dari yang lain. Ini namanya fardu kifayah, kewajiban fakultatif atau kewajiban kolektif. Fa illam yakun, jikalau tidak ada, fil baldati, di daerah, di suatu daerah, man, adapun orang, siapa orang, yakumu, yang melaksanakan, bihi dengan ma yaqa'u, istaraku, maka bersama-sama mereka, jami'an, kesemuanya, bersama-sama, fil ma'sami, di dalam dosa. Fardu kifayah, kalau tak seorang pun yang melaksanakan, maka seluruh masyarakat menjadi berdosa. Fayajibu 'alal imami, maka wajib atas imam, ayyamurahum bidzalika, memerintahkan imam kepada mereka, bidzalika, dengan itu, yakni bil qiyam bi fardil kifayati, melaksanakan fardu kifayah. Wajibirah, dan menekan siapa imam, ahlal baldati, kepada penduduk daerah itu, menekan ala dzalika, atas melakukan hal itu. Faqilah, maka dikatakan, bi anna ilmama yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilatit ta'am. Bi anna ilmama, dengan sesungguhnya ilmu sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, ala nafsihi, atas diri muslim, atas diri manusia, fi jami'il ahwali, di dalam setiap hal, bimanzilatit ta'ami, kedudukannya sama dengan makanan, adalah sama dengan makanan. La budda li kulli wahidin, tak boleh tidak bagi setiap orang, min dzalika, dari itu. Wa ilmama, dan ilmunya sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, fi ba'dil ahayini, di dalam sewaktu-waktu, bi manzilatid dawa'i, adalah sama dengan obat. Yuhtaju ilaihi, dibutuhkan, ilaihi, apa obat, fi ba'dil awqati, di dalam sebagian waktu, Artinya dikatakan bahwa ilmu tentang persoalan-persoalan yang terjadi setiap saat itu sama dengan makanan, sedangkan ilmu tentang hal-hal yang terjadi sewaktu-waktu itu sama dengan obat. Tidak setiap hari orang perlu obat, tapi kalau makanan setiap hari perlu makanan orang. Wa ilmu nujumi bimanzilatil marati, adapun ilmu bintang-bintang itu sama dengan penyakit. Oleh karena itu fata'allumuhu haramun, maka adapun mempelajari ilmu nujum adalah haram. Ilmu ramal-meramal pakai bintang, ilmu ramal. Kenapa haram? Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Karena sesungguhnya ilmu nujum itu membahayakan dan tidak memberi manfaat, memberi mudarat, tidak memberi manfaat.
Apa tak manfaat untuk melakukan antisipasi? Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Wal harabu adapun lari min qada'illahi ta'ala dari ketentuan Allah Ta'ala wa qadarihi dan ketentuan Allah Ta'ala ghairu mumkinin adalah tak mungkin. Mau lari dari ketentuan Allah dengan menggunakan ramal-meramal tak mungkin. Fayang bagi di kulli muslimin wallahu a'lam.